Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang sifatnya tuh khas banget? Nah, dalam tradisi Jawa, jawabannya mungkin ada di dalam weton. Kali ini, kita bakal coba ngintip dunia batin mereka yang lahir pada Minggu Wage. Mulai dari karakternya yang unik, tantangan hidupnya, sampai kunci buat nemuin keseimbangan menurut Primbon Jawa. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, apa sih sebenarnya weton itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini semacam zodiaknya orang Jawa. Jadi ini gabungan dari hari lahir kita di kalender biasa, misalnya hari Minggu, sama hari pasaran di kalender Jawa, yaitu Wage. Nah, menurut Primbon, kombinasi unik inilah yang dipercaya jadi cetak biru karakter dan jalan hidup seseorang. Ini dia peta perjalanan kita buat beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dengan kenalan sama karakter dasar Minggu Wage. Terus, kita nyemplung lebih dalam ke tantangan emosi dan resiko finansial yang katanya sering mereka hadapi. Kita juga bakal bahas soal kesehatan, bahkan sampai ke konsep yang agak misterius, yaitu sakit tak wajar. Dan yang paling penting, kita tutup dengan gimana caranya menemukan keseimbangan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Sebenarnya, kayak apa sih sosok Minggu Wage ini? Di bagian pertama ini, kita akan bongkar karakteristik inti mereka, termasuk sifat-sifat yang jadi kekuatan sekaligus tantangan pertama buat mereka dalam berinteraksi sama dunia luar. Kalau udah paham dasarnya, sekarang yuk kita lihat sisi yang lebih dalam. Setiap karakter pasti punya perjuangan batinnya sendiri kan? Nah, di bagian ini, kita akan fokus ke tantangan emosional dan sifat-sifat yang jadi semacam pekerjaan rumah buat seorang Minggu Wage menurut Primbon. Menurut Primbon, ada beberapa tantangan karakter yang khas banget. Emosi mereka tuh bisa naik turun kayak roller coaster, gampang banget tersinggung. Di satu sisi mereka mandiri banget, tapi saking mandirinya ini bisa jadi keras kepala. Mereka juga nggak sabaran, maunya serba instan, yang akhirnya sering bikin frustrasi sama proses. Nah, gabungan sifat ini nih yang bikin mereka rentan konflik dan susah banget terima nasihat. Dan dari semua sifat itu, ada satu nih yang sering jadi akarnya, kecenderungan buat merasa paling bener. Ini tuh bentuk keras kepala yang bikin mereka susah dengerin masukan orang lain, bahkan dari orang terdekat sekalipun. Sifat inilah yang sering jadi pemicu utama konflik dalam hidup mereka. Karakter dan emosi tadi itu kan nggak cuma ada di dalam kepala ya. Efeknya tuh nyata banget ke kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita bakal lihat gimana sifat-sifat ini muncul dalam urusan keuangan dan bahkan sampai ke tingkat energi mereka. Coba deh perhatikan koneksi yang menarik ini. Primbon menggambarkan ada kesamaan antara cara mereka ngelola uang dan energi. Sifat boros mereka yang muncul karena gampang tergoda sama keinginan sesaat, ternyata sejalan banget sama kecenderungan mereka buat maksain diri. Keduanya tuh sama-sama soal sulitnya ngendaliin pengeluaran, entah itu uang atau energi, yang akhirnya bikin mereka gampang banget stres dan capek. Kelelahan itu baru permukaannya aja loh. Tradisi Primbon melangkah lebih jauh, sampai menunjuk beberapa area tubuh yang secara spesifik dianggap lebih rentan kena gangguan kesehatan buat weton ini. Tabel ini nunjukin kaitan yang unik banget antara elemen kalender dan kesehatan. Menurut Primbon, area kepala seringkali jadi titik lemah, yang dikaitkan dengan karakter hari Minggu dan nilai neptunya. Itu semacam angka khusus dalam hitungan Jawa. Selain itu, energi dari hari Minggu dipercaya mempengaruhi sistem pernapasan, sementara energi dari pasaran Wage itu nyambungnya ke pencernaan. Jadi tiga area ini perlu dapat perhatian ekstra. Nah, gimana kalau ada penyakit yang nggak bisa dijelasin sama dokter? Ini nih yang membawa kita ke bagian paling mistis dalam Primbon, konsep tentang sakit tak wajar, sebuah kondisi yang kayaknya menentang logika medis modern. Jadi, apa sih sebenarnya sakit tidak wajar ini? Singkatnya, ini tuh penyakit yang misterius. Sakit yang gejalanya aneh, datangnya tiba-tiba, dan pas diperiksa secara medis, dokternya malah bingung nggak nemuin penyebabnya. Tradisi ini ngasih 3 lampu kuning nih. Yang pertama, udah bolak-balik ke dokter tapi semua hasil lab normal. Kedua, obat-obatan modern kayaknya nggak ada efeknya sama sekali. Dan yang paling khas, rasa sakitnya itu muncul gitu aja, entah dari mana tanpa ada pemicu yang jelas. Inilah tanda-tanda yang bikin orang curinya kalau ini bukan sakit biasa. Terus datangnya dari mana penyakit ini? Nah, ini dia poin kuncinya. Primbon percaya ini asalnya dari kekuatan ucapan kita sendiri. Keluhan, sumpah serapah, atau kata-kata negatif yang keluar tanpa kontrol itu dipercaya bisa balik ke diri kita dalam bentuk penyakit fisik. Ini adalah konsep pentingnya menjaga lisan biar nggak kena sengkolo atau kesialan yang disebabkan oleh perbuatan sendiri. Setelah kita bahas semua tantangan ini, jangan khawatir dulu. Primbon itu bukan soal takdir yang nggak bisa diubah. Sebaliknya, tradisi ini juga nawarin jalan keluarnya.
Yuk kita lihat kunci buat mencapai keseimbangan dan meminimalkan kelemahan-kelemahan tadi. Jadi, ini pesan utamanya. Kelemahan-kelemahan tadi itu bukan sebuah vonis mati, tapi lebih ke sebuah peta yang nunjukin area mana aja yang perlu dibenahi. Dengan secara sadar melatih sabar, belajar ngelola emosi, lebih terbuka sama masukan, dan terutama menjaga lisan, seorang Minggu Wage bisa banget mengubah tantangan jadi kekuatan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Terlepas dari kita percaya 100% atau enggak, bisa nggak sih kearifan kuno kayak gini jadi cermin buat kita? Semacam alat bantu buat memahami diri sendiri lebih dalam di tengah hidup modern yang serba cepat ini? Gimana menurut kalian?